Kita mulai dari pemilik akun yang bernama Jim Jam Jum Jum. Halo my guys, I'm Lani and I come back for you. Oke guys, saya kembali lagi. Jadi dalam kesempatan kali ini sesuai dengan judulnya, yaitu sesi curhat. Saya membuka sesi curhat ini untuk pertama kalinya, dan ini untuk part pertama kalinya saya membuka sesi curhat ini tadi malam lewat Instastory atau story di Instagram. Jadi pada kesempatan tadi malam saat saya memasukkan story di Instagram soal sesi curhat ini, puji Tuhan banyak banget, bukan banyak banget sih, lumayan banyak teman-teman yang ikut mengambil bagian dalam sesi curhat ini dengan menceritakan kisah-kisah mereka. Entah itu kisah percintaan, kisah tersedih, kisah tergokil, terlucu, bahkan kisah termalu-maluin pun mereka ceritakan ke saya. Ada beberapa teman-teman pada saat mengikuti sesi curhat ini, ada yang katanya boleh saya post di YouTube untuk saya buatkan konten, tapi namanya dicoret gitu. Jadi tanpa membuang-buang waktu lagi, kita langsung ke video aja. Tapi sebelum ke video, kalian harus subscribe, oke? Subscribe, harus subscribe. Like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya. Mengapa demikian? Karena dengan kalian like, mengkomen, subscribe, itu sama saja memberi motivasi saya untuk terus berkarya dalam mensupport saya agar lebih semangat lagi membuat konten. Oke, langsung ke video. Oke guys, jadi soal story saya semalam itu ada lumayan banyak teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam sesi curhat ini dan mempercayai saya dalam sesi curhat ini juga. Sebelumnya itu karena ada lumayan banyak, jadi kita mulai dengan hal-hal yang lucu dulu, baru kita ke hal-hal yang apa ya, sedih. Kita mulai dari pemilik akun yang bernama Jim Jam Jum Jum. Oke, jadi kita mulai dari pemilik akun yang bernama Jim Jam Jum Jam. Dia nge-DM saya, katanya, saya pernah melucu di kelas, tapi yang ketawa cuma saya. Iya, memang tidak ada yang lucu. Bahkan saya baca pun sebenarnya tidak lucu juga. Jadi, tapi kan namanya ini cerita yang sangat memalukan, sangat malu-maluin buat dia, versi dia. Melucu di kelas, tapi tidak lucu. Cuma yang ketawa cuma dia saja. Jadi, kayak mana ya? Malu iya, lucu kagak? Emang iya, Pak. Oke, buat Jim, semangat terus Jim ya, semangat. Oke, next. Ada dari pemilik akun Christina _ Oke, kita dengar VN-nya dulu ya. Oh, dia VN, kita dengar. Jadi tuh guys, ini pengalaman paling lucu menurutku sama Leni sama Susan. Jadi kita itu ada kegiatan di Malino, tepatnya itu di Villa Rainbow. Kan kota Mito Malino daerah dingin. Jadi kita bertiga itu selalu sekamar dan tidak mau pisah memang. Terus pas di Villa Rainbow itu, saya, Leni, Susan di kamar. Terus posisi baring ini. Terus ini Leni tiba-tiba menangis. Katanya seorang mati. Dan ternyata cek per cek tiba-tiba curhat.
cerita tentang mantan. Terus Susan cuman bilang, sabar mogok saja Lenis. Terus saya bilang, sudah Mi Lenis, karena posisinya situ memang untuk kita sudah mengantuk, baru kita baku belakangan Mi. Dia malah memperkeruh suasana, pergi lagi menangis. Oke. Jadi itu cerita pengalaman yang sebenarnya bikin malu-malu juga. Kagak lucu, iya lucu. Karena itu adalah Christina, ini adalah teman saya waktu SMA, dan kami segeng dulu, segeng gitu, segeng untuk pergi ke ada acara waktu itu, dan kebetulan kami juga satu kamar 3 orang. Nah di situ yang paling dekat kan kami 3 orang, jadi kami sekamar. Dan kebetulan waktu itu saya masih pacaran dengan mantan saya, dan pada waktu itu tau lah zaman-zamannya SMA kayak mana, yang sedih-sedih banget tuh, yang diputusin gitu. Ya udah akhirnya saya menangis, dan akhirnya mereka yang membuat menenangkan lah begitu saya bawa gini. Tapi ternyata sekarang dia baru jujur kalau dia cuma sengaja kayak bilang iya sudah gitu, karena waktu itu suasananya dia sudah mengantuk. Aduh, kampret. Yaudah, kita next. Oke, kita next ke orang selanjutnya. Nama pemilik akun yaitu Triveratri. Ini dia, katanya rindu seseorang, pokoknya seseorang yang belum pernah jadi milikku. Rindu seseorang yang belum pernah jadi milikku. Siapa? Kalau rindu ya bilang toh, kalau tidak rindu ya tahu terserah kau. Oke, kita next dari pemilik akun yang namanya di Shailen, tidak mau ditampilkan. Mari kita dengar bersama-sama. Jadi begini, kan saya punya mantan, sayang sekali. Putusnya baru-baru ini, ketika dia sudah habis pelantikan, polisinya baru putus, dan sekarang dia sudah punya pacar baru. Tapi saya merasa hati ini kayak belum bisa terima untuk dia dengan orang lain begitu Kak. Tapi kadang di sisi lain saya bilang gini, saya akan berusaha supaya saya akan lupa dia, dan itu sangat sulit sekali. Tapi dia ini selalu kasih kabar gitu, sering chat juga. Dia kadang chat tanya kabar saya tuh bagaimana. Jadi kadang saya mau saya mau abaikan juga, tapi kayak rasa bagaimana, kayak rasa tidak bisa gitu. Jadi saya selalu ini tanggapi dia. Ini barusan habis video call, tapi tidak lama aja, tidak omong juga, hanya lihat muka. Itu bagaimana, harus bagaimana? Saya mau mencoba untuk lupa dia, tapi sulit. Memang saya ada dekat dengan orang lain sekarang, tapi kayak gimana ya Kak, kalau mau sampai pacaran itu kayak sulit sekali, kayak belum bisa untuk dengan orang lain gitu Kak. Itu bagaimana? Buat kamu yang ngirim ini ke saya, listen to me now. I don't know what I want to say for you, but you great, okay? But you great. Aku, kamu, kita sama-sama perempuan, dan aku tahu banget perasaan perempuan saat di posisi seperti itu. Jadi menurut aku itu udah keputusan yang paling benar yang kamu lakuin. Okay, listen to me now. The decision you made was the most appropriate. Okay, keputusan yang kamu ambil itu udah benar banget, udah paling bener. Karena aku pernah kok di posisi kamu kayak gitu. Jadi keputusan yang kamu ambil itu paling bener deh.
kita tuh sama perempuan tahu persis perempuan itu makhluk yang paling berperasaan, dan ketika kita sudah nyaman sama seseorang kita akan gampang untuk memberikan seluruh hati kita kepada dia. Tapi kalau dia udah mulai menurut kamu udah nggak bener dan kamu merasa udah nggak nyaman sama perlakuan dia ke kamu, oke, tinggalin, itu nggak masalah. Selagi yang prinsip kamu pegang itu benar. Karena zaman sekarang kita mau cari perempuan yang berwibawa dan berprinsip itu sulit banget, sumpah. Di sisi lain, perempuan kalau udah kenal dengan cinta tuh begonya nggak ketolongan, sumpah. Bego perempuan tuh nggak ketolongan kalau udah kenal dengan cinta. Jadi buat kamu perempuan yang udah sayang banget sama laki-laki, tapi kamu masih berpegang sama prinsip kamu dan kamu memiliki wibawa, kamu mahal dan kamu susah buat didapetin. Pegang teguh prinsip itu. I'm proud of you. Oke guys, mungkin sekian dulu dari video dari ini. Mungkin ini bagian pertama, dan kalau kalian suka dalam sesi ini, kita akan lanjutkan dalam sesi kedua nanti kapan-kapan lagi. Seperti biasa, kalian harus like, comment, share, dan subscribe, oke? Supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lainnya. Oke, see you guys.